make everything simple. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sederhana. Segala aturan kehidupan dari zaman mulainya penciptaan sampai sekarang, aturannya itu ada cuma di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu kesederhanaan Tuhan kita. Sudah waktu ibadah online lagi nih. Sudah cek sinyalnya belum? Tenang saja, sudah siap, aman. Wah, ada apa lagi nih? Kuotanya habis, Bro Arif. Aku beli dulu di planet sebelah ya. Starkit di rumah, ayo ikutan ibadah online Starkit. Starkit, let your light so shine. Saudara, dalam menghitung hari, kita akan segera meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Kita percaya bahwa hanya oleh karena penyertaan serta perlindungan Tuhan, kita mampu untuk melewati tahun 2020. Tetap semangat dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Edi Hartono dengan tema Homecoming of Simplicity atau Perayaan Kesederhanaan. Mari kita menyiapkan diri kita untuk memuji, menyembah Tuhan, serta fokus mengikuti ibadah hari ini. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Mari kita bersuka cita sama-sama, meninggikan Raja di atas segala Raja. Haleluya! Come on! Oh! Engkau baik Yesus. Yuk mari katakan sama-sama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah.
Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Yesus. Yuk katakan sama-sama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ini kami percaya Yesus sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan. Mari katakan sukacita dalam-Mu. Amin. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari kita tepuk tangan sama-sama bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa atas kehadiran-Mu di dunia ini yang memberikan damai dan sukacita bagi kami. Dan pagi ini kami bersorak-sorak meninggikan Raja di atas segala raja. Oh, terima kasih Yesus. We praise you Jesus. Yeah. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan sukacita. Come on. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan. Come on, sekali lagi katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah sukacita dalam-Mu. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Mari katakan sama-sama. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Mari katakan Al-Masih, Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Oh, juru selamat sama dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia,
Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Sama-sama Bapak Ibu dengan segenap hati ini angkat pujian ini dan katakan, Juru Selamat, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan. Juru Selamat, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Haleluya. Hanya Engkau layak kami sembah, hanya Engkau layak kami tinggikan Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, mari kita sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sekali lagi, sembah dan puji Dia, come on. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari angkat hatimu, mari angkat suaramu, kita tinggikan Raja di atas segala raja. Come on. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari yang diisi lebih dahsyat lagi, katakan, sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Shalom, jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online MDC Jakarta. Saat ini kita sudah di penghujung tahun 2020. Dalam segala keadaan, kita sudah banyak mengalami segala macam suka duka. Saya percaya banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tapi kalau kita bisa melalui tahun 2020 ini, saya percaya kita layak untuk mengucap syukur atas semua ini. Saya ingin mengajak kita untuk kilas balik sedikit
di tahun 2020 ini dengan dua pertanyaan. Apa sih yang Tuhan ingin untuk kita belajar selama tahun 2020 ini? Dan mungkin lebih tepatnya, apa juga yang Tuhan ingin untuk kita rubah di tahun 2020 ini? Ini merupakan dua pertanyaan yang buat saya akan membantu kita untuk merefleksi ulang waktu-waktu yang telah kita lewati di tahun 2020 ini. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingin mengajak kita untuk bisa tunduk kepala sebentar dan kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ingin mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, kalau tahun 2020 ini sebentar lagi akan kami lalui Tuhan. Dengan segala suka duka dan dengan segala keadaannya, dengan segala perubahannya, dengan segala sesuatunya. Tapi kami tahu Tuhan, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Tuhan, dalam masa-masa Natal ini juga Tuhan, kiranya kami boleh melihat kembali, kalau Tuhan boleh mengajarkan kami kembali Tuhan, kesederhanaan Natal. Kalau kami juga Tuhan, kiranya Tuhan pimpin untuk boleh menyederhanakan hidup kami kembali. Kami berdoa Bapa, bahwa pimpin kami Tuhan, ke dalam jalan-jalan, ke dalam kebenaran-kebenaran, ke dalam gaya hidup yang sederhana sesuai dengan keinginan-keinginan Tuhan semata Tuhan. Kami percaya segala sesuatu terjadi dengan tangan perizinan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami angkat waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya kepengen cerita dulu sedikit. Ini ceritanya ada di satu sekolah SD. Ya, kita sebut aja ada seorang anak yang namanya Alex. Dalam kelas biologi, ada guru yang ingin mengajarkan tentang binatang. Jadi guru ini mengatakan gini, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang nama-nama binatang. Oke, ibu akan menyebutkan huruf pertama dari binatang itu dan kalian akan menjawab nama binatang tersebut. Oke, terus kemudian ibu gurunya memulai, terus oke, binatang yang namanya huruf G. Wah, terus anak-anak mulai ini, terus Alex angkat tangan. Gajah Bu, wah pinter. Alex. Oke, sekarang huruf berikutnya kita sebut lagi. Huruf D. Terus anak-anak mulai pikir, terus Alex angkat tangan lagi. Dia bilang, 2 gajah Bu. Anak-anak semuanya ketawa dan bu guru mulai, Alex sembarangan jawab. Ayo maju ke depan, berdiri di depan kelas. Alex saya berdiri di depan kelas, terus ibu, oke kita lanjutkan lagi. Sekarang kalau huruf G. G tadi udah Bu, gajah. Oke. Kalau huruf M dikatakan, oh anak-anak mulai pikir lagi, bilang, mungkin gajah, jawab Alex. Dan ibu guru kali ini mulai marah. Dan ibu guru memerintahkan, oke Alex kamu berdiri di luar, di pintu kelas, katanya kayak gitu. Oke. Nah kemudian ibu melanjutkan lagi. Kalau huruf J, anak-anak mulai berpikir, wah apa ya kira-kira binatang yang huruf J. Kemudian Alex nyeletuk lagi, jangan-jangan gajah Bu. Dan semua kelas tertawa. Nah kali ini si ibu guru mulai kesal dengan Alex, terus Alex diperintahkan, oke Alex kamu berdiri di halaman sekolah, katanya gitu. Alex pun dengan menggerutu, dengan wajah yang tidak enak, akhirnya berdiri di halaman sekolah. Terus si ibu guru melanjutkan lagi, oke anak-anak untuk selanjutnya, binatang dengan huruf P. Anak-anak mulai pikir lagi, kemudian Alex menjawab lagi, pasti gajah Bu. Dan ibu gurunya marah, Alex dipulangkan. Ini cuman sekedar intermezzo, Bapak Ibu. Kisah ini mengingatkan saya, waktu saya SD, jadi saya lahir di Medan, saya sempat bersekolah sampai kelas 2 SD di Medan, kemudian saya pindah ke Jakarta. Waktu saya bersekolah, di tempat sekolah saya itu kebetulan bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Hokkien dan bahasa Mandarin.
Jadi ketika saya dipindahkan, pindah kota dan sekolah di Jakarta, bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Dan saat itu bahasa Indonesia saya itu sangat-sangat buruk. Dan saya hampir tidak bisa berbahasa Indonesia. Saat itu jadi saya masuk sekolah, salah satu pelajaran bahasa yang saya suka adalah tentang lawan kata. Jadi saat itu kalau misalnya kayak saya ulangan atau apa, saya ditanya gitu kan, apa lawan katanya panjang? Saya selalu jawab, tak panjang. Jadi semua apa lawan katanya mahal? Tak mahal. Segala sesuatunya saya tambahkan kata tak saja. Dan tentu itu bukan jawaban yang benar, ya. Jawaban yang tepat, dan di penghujung tahun saya akhirnya tidak naik kelas. Dan pada saat itu guru saya, ibu saya bahkan tidak berani untuk datang ambil rapot. Rapot saya diambil oleh tante saya pada saat itu. Dan gurunya berkomentar, "Bu, anak ibu kemungkinan ini agak idiot nih." Jadi itu pengalaman saya waktu kecil. Ya. Saya bersyukur, saya memuji Tuhan kalau sekarang ini saya bisa bertumbuh sampai saat sekarang ini karena kemurahan-kemurahan Tuhan. Oke, kembali kepada dua pertanyaan tadi. Apa sih yang sudah kita pelajari? Apa yang Tuhan inginkan untuk kita rubah? Kalau saya melihat ulang kembali, mungkin saya akan mengatakan dengan dua kata. Yaitu, saya belajar untuk menyederhanakan hidup. Saya belajar untuk menyederhanakan hidup. Di Lukas 2 ayat 6 dan 7, saya akan bacakan ayatnya untuk Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ketika mereka, yaitu Yusuf dan Maria, tiba di situ, waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kata yang sangat berkesan buat saya ini dikatakan gini, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Ini kelahiran dari anak Allah. Kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Dari semua cara kelahiran yang bisa digunakan oleh Tuhan, ini yang dipilih. Sangat-sangat sederhana. Kelahirannya sederhana, dari yang kelihatannya seperti bayi yang sederhana, di tempat yang sederhana, dengan sangat sederhana, sampai-sampai sebagian besar orang yang hidup pada waktu itu tidak pernah menyadarinya. Saya percaya kesederhanaan merupakan satu kunci dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami selama tahun 2020 ini. Gaya hidup yang berubah, cara belajar yang berubah, cara kerja yang berubah, pendidikan yang berubah, ibadah yang berubah. Dan segala sesuatunya menjadi amat sangat sederhana. Dan saya percaya ada pesan Tuhan untuk kita di dalam hal ini. Nah, ironisnya, kata sederhana ini sering disandingkan dengan miskin. Seolah-olah sederhana itu adalah miskin. Apakah benar demikian? Saya ingin mengajak untuk kita melihat lebih jauh. Sederhana itu adalah gaya hidup, cara hidup. Sedangkan miskin adalah kondisi hidup. Sederhana tidak selalu berjalan sejajar dengan miskin. Orang yang miskin belum tentu sederhana.
Orang yang sederhana bukan berarti dia miskin. Sederhana itu juga tidak berjalan sejajar dengan orang yang kaya. Sederhana juga tidak berjalan sejajar dengan orang yang sukses. Tapi sederhana berjalan dengan orang yang bijak. Kalau kita mau bijak, saya percaya kita perlu belajar untuk hidup sederhana, Bapak Ibu. Di dalam batin kita ada dua peperangan utama yang akan senantiasa kita hadapi. Dua peperangan utama itu, pertama, peperangan kita terhadap hati nurani kita. Bagaimana kita hidup, apa yang kita lakukan, tutur kata kita dengan hati nurani kita. Itu peperangan yang paling pertama, dan ini yang biasa menyebabkan gangguan di pikiran kita. Peperangan kedua adalah peperangan terhadap keinginan yang tidak sesuai dengan kondisi hidup kita. Yang menyebabkan kita berkeluh kesah, yang menyebabkan kita menjadi menggerutu, yang menyebabkan kita iri dan dengki. Jadi dua peperangan utama ini yang buat saya yang akan senantiasa kita hadapi di dalam batin kita, dalam hati kita. Dan saya percaya kalau kita mampu mengatasi dua peperangan ini, kalau kita bisa menyiasatinya dengan benar, dengan sehat, maka kehidupan kita akan menjadi jauh lebih bermakna. Dan akan menjadi lebih sederhana segala sesuatunya. Saya ingin bicara tentang peperangan yang pertama. Peperangan dengan hati nurani. Kalau kita lihat dan kalau kita hubungkan dengan kondisi Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan Yesus Kristus lahir dalam kekudusan, tanpa dosa asal. Ini yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan ini yang buat saya sangat penting memberikan kita satu harapan, memberikan kita satu kekuatan. Ya, saya percaya. Dan ketika kita bicara tentang perang terhadap hati nurani, saya mau mengatakan gini, jadilah apa adanya, bukan ada apa-apanya. Saya ulangi. Jadilah apa adanya, bukan ada apa-apanya. Saya akan jelaskan maksud saya. Kalau kita melihat, dosa selalu menyebabkan komplikasi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Sumber masalah yang kita hadapi itu karena dosa. Adam dan Hawa ketika mereka hidup di Taman Firdaus, segala sesuatunya baik, amat sangat baik. Tapi ketika ular mulai menggoda, di situ terjadi komplikasi-komplikasi. Raja Daud, kalau kita perhatikan kisah-kisahnya, cerita-ceritanya, kehidupan Raja Daud menjadi sangat kompleks, sangat rumit ketika Raja Daud mengingini dan mencuri istri dari Uria. Jadi dosa ini mengkomplikasikan kehidupan kita dengan amat sangat luar biasa. Saya percaya ketika ada kekudusan, maka akan membawa kita ke dalam satu keutuhan dan itu akan membawa kita ke dalam satu kesederhanaan. Kudus, tulus, dan murni. Ini sesuatu yang perlu kita kejar. Bagaimana sih kita bisa mengejar kekudusan? Bagaimana sih kita bisa mendapatkan kekudusan? Saya percaya bukan dari
kekuatan diri kita, bukan dari kemauan-kemauan kita, bukan dari ikrar-ikrar kita, sama sekali bukan. Yang kita perlu lakukan, saya percaya, bertobat. Artinya apa sih? Tanggalkan apa-apanya supaya kita bisa jadi apa adanya. Dan kekudusan itu bukan apa yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan. Kekudusan itu kita dapatkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan itu kita dapatkan hanya karena karunia Roh Kudus. Di Filipi 4 ayat 3 dikatakan seperti ini. I can do everything through Christ who give me strength. Terjemahan harafiahnya, aku dapat melakukan apapun juga dalam Kristus yang memberikanku kekuatan. Kekudusan kita hanya bisa dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Saya mau mengilustrasikan ini seperti ini. Mungkin kehidupan kita itu seperti wadah gelas. Di dalam gelas ini ada air yang kotor. Ya. Kita bisa mencoba untuk menjernihkan airnya dengan apa? Kita diamkan. Dengan kekuatan kita, dengan keikrar kita, dengan kehendak-kehendak kita, dengan segala macam kemampuan kita. Oke, kita berusaha untuk menghindarkan diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Artinya kita endapkan. Jadi air ini, air yang kotor, kalau kita diamkan, lama-lama dia akan mengendap. Kotoran-kotorannya itu akan mengendap. Tapi apakah kotorannya itu hilang? Enggak. Kotorannya itu tetap akan ada di situ. Yang harus kita lakukan, atau apa yang akan terjadi ketika ada goncangan dalam kehidupan kita, kotoran itu biasanya akan keluar lagi. Ketika kita dapat masalah, ketika kita dapat kesulitan, segala macam bentuk goncangan, akhirnya kotoran itu akan keluar lagi. Yang kita perlu lakukan supaya wadah di dalam gelas ini bisa bersih adalah mengizinkan atau mengisi dengan air yang bersih secara terus-menerus. Sehingga air yang kotor itu tergantikan oleh air yang bersih. Ini yang dikatakan di dalam Mazmur 119. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Your word, Lord, I have hidden in my heart, that I may not sin against thee. Bagaimana orang muda dapat menang dari dosa? Dengan menanamkan firman-Mu, Tuhan, ke dalam hidup. Artinya apa? Air yang bersih itu, firman Tuhan itu harus terus-menerus kita masukkan dalam kehidupan kita, sehingga firman-Mu itu yang akan memurnikan kehidupan kita. Bapak Ibu, yang pertama, supaya kita bisa hidup sederhana, adalah kita perlu menanggalkan segala dosa dalam kehidupan kita. Dan itu hanya bisa dilakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus, saya akan jamin tidak akan mampu untuk kita lakukan. Yang kedua, peperangan yang kita hadapi, peperangan melawan keinginan-keinginan kita. Sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu, saya terus terang di dalam perjalanan kehidupan kekristenan saya, saat ini saya akan bisa mengatakan ada 4 S. Ada 4 hal yang saya kejar dalam kehidupan saya saat ini. Dalam perjalanan kehidupan saya mungkin sudah 30 tahun lebih bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, ada 4 hal yang saya akan kejar, yang saya sebut dalam 4 S. Yang pertama, S yang saya sebut subur. Kerinduan saya punya, supaya bisa saya punya hati yang subur terhadap firman Tuhan, terhadap teguran-teguran Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menegur, ketika saya baca firman, saya bisa melihat dan bersedia untuk diubahkan. Kalau firman itu boleh bertumbuh subur di hati saya, itu hal yang pertama yang saya ingin kejar. Kesuburan di hati saya. Yang kedua, S yang kedua yang saya ingin lakukan, senantiasa. Artinya apa? Senantiasa mau belajar, senantiasa
mau diajar, senantiasa mau berubah, senantiasa mau diubah. Itu yang menjadi kerinduan saya, itu yang saya akan kejar terus. Dan saya percaya ini akan saya lakukan terus. Ini yang perlu saya lakukan terus sampai akhir hidup saya. S yang ketiga, ini mungkin dalam bahasa Inggris disebutnya servant. Melayani. Sama seperti Tuhan Yesus datang untuk melayani. Kerinduan saya, kalau saya boleh dikasih kesempatan untuk melayani di dalam semua aspek kehidupan. Entah itu di keluarga, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam kehidupan pribadi. Kalau saya, di dalam kehidupan saya boleh diizinkan untuk senantiasa melayani. Dan S yang keempat, yang saya kejar, itulah yang disebut kata sederhana. Make everything simple. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sederhana. Segala aturan kehidupan dari zaman mulainya penciptaan sampai sekarang, aturannya itu ada cuma di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu kesederhanaan Tuhan kita. Amin. Mari kita lanjutkan ke tadi yang saya sebutkan, peperangan kita di dalam menyiasati supaya kita bisa hidup sederhana. Peperangan yang kedua terhadap keinginan. Nah, saya ingin mengatakannya seperti ini. Jadilah sederhana, bukan banyak maunya. Oke. Ada satu kutipan, ya. Kutipan ini mungkin kutipan dalam bahasa gaul sekarang ini, bahasa anak muda sekarang ini, dikatakan seperti ini kutipannya. Menurut ilmu fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau lo ngerasa hidup lo penuh tekanan, mungkin karena lo kebanyakan gaya. Saya suka ini. Saya suka ini. Ya. Kalau kita merasa hidup kita ini kok kayaknya penuh tantangan, penuh macam-macam ya yang datang. Kita harus lihat. Saya percaya salah satu yang kita harus lihat, apakah kita banyak maunya? Apakah kita banyak gayanya? Saya percaya kita perlu bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan dalam saat-saat ini. Kita perlu menyederhanakan hidup kita sedemikian rupa, hidup sesuai dengan kebutuhan. Bukan hidup sesuai dengan keinginan-keinginan. Orang yang berbahagia bukan orang yang mendapatkan terbaik dari segala hal. Tetapi orang yang mengupayakan yang terbaik dari segala hal. Nah, untuk kita bisa menyiasati supaya kita tidak banyak maunya dan bisa menjadi orang yang sederhana, saya percaya hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Stop comparing yourself to other people. Biasanya kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, di situ sumber masalahnya. Kita mulai tidak puas, kita mulai tidak bisa bersyukur. Segala macam keinginan-keinginan mulai datang, kita mulai merasa nggak aman, kita mulai menggerutu, kita mulai iri, kita mulai dengki. Karena kenapa? Karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Saya suka kalimat ini. Kalimat ini mengatakan, kita tidak selalu menerima apa yang kita sukai, tapi kita bisa menyukai, belajar menyukai apa yang kita terima. Yang kedua, kita juga perlu belajar untuk bersuka atas berkat dan keberhasilan dari orang lain. Saya masih ingat sekali, saya punya 4 orang anak, ya. Dalam saat anak-anak saya bertumbuh, itu saya mengajarkan antara 2 prinsip ini.
fairness and justice. Hidup ini tidak pernah fair. Tidak semua orang akan mendapatkan hal-hal yang sama. Dari 4 anak saya, enggak semuanya sama. Dan mereka enggak mendapatkan hal yang sama. Tapi mereka mendapatkan hal yang adil. Artinya gini, saya selalu mengajarkan anak-anak saya seperti kayak gini. Kalau misalnya salah satu anak saya ulang tahun, umpama kayak gitu, dia akan dapat hadiah ulang tahun yang berbeda-beda. Mungkin dari orang yang berbeda-beda, dalam situasi yang berbeda-beda, dalam keadaan yang berbeda-beda. Tapi saya mengajarkan anak-anak saya, kita perlu belajar untuk bersuka atas apa yang saudara atau orang lain dapatkan, berkat yang dia terima, keberhasilan yang dia terima. Kita perlu belajar untuk bersuka untuk itu. Hal kedua yang saya percaya yang membantu kita untuk bisa menjadi sederhana, bukan banyak maunya, adalah pertama, mintalah rasa cukup. Di dalam doa Bapa kami disebutkan gini, Tuhan, berikanlah aku makanan yang secukupnya pada hari ini. Give me this day my daily bread. Berikanlah aku makanan yang secukupnya pada hari ini. Mensyukuri yang ada dan menikmati yang ada. Buat saya ini menjadi satu kunci juga. Roti untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kemampuan untuk dapat menikmati roti adalah berkat. Pak Lukito sering berkata, dia bilang, kita tuh nggak perlu punya banyak. Yang perlu, yang penting kita bisa menikmati. Yang punya mungkin orang lain. Tapi kalau kita bisa menikmati, itu adalah berkat yang amat sangat luar biasa. Dan saya mau mengamini itu. Ya. Belajar untuk mensyukuri yang ada dan menikmati yang ada. Yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita adalah gini. Kita banyak fokus atau melihat kepada yang gak ada di kita. Sampai-sampai kita gagal melihat apa yang ada bersama kita. Sampai-sampai kita tidak bisa menikmati apa yang ada bersama kita. Ini celaka kalau kita seperti ini. Tapi kita perlu belajar. Lihat kembali. Apa sih yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita selama tahun 2020 ini. Mungkin banyak hal-hal yang terjadi yang kita tidak suka. Yang tidak kita harapkan. Yang membawa banyak kedukaan. Tapi saya percaya banyak juga yang Tuhan lakukan. Sadar atau tidak sadar, patut untuk kita syukuri. Dan harus kita belajar untuk nikmati. Bapak Ibu, saya kepengen kasih tips juga. Sekarang ini satu pergumulan yang saya percaya terutama untuk keluarga-keluarga muda yang punya anak-anak yang masih kecil adalah mendidik anak-anaknya di rumah. Ini menjadi satu pergumulan yang amat sangat luar biasa. Ya. Dengan adanya work from home, study from home, yang terjadi secara statistik banyak abuse, banyak tindakan-tindakan KDRT terjadi di dalam rumah juga karena kondisi pandemi ini. Dan kita harus sangat hati-hati. Bagi Bapak Ibu yang masih punya anak-anak kecil, saya ingin memberikan tips seperti ini. Saya pernah mengalami ini ketika saya mengajar anak-anak. Saya dan istri homeschool anak-anak di rumah dari mereka usia muda. Ya. Salah satu struggle-nya, salah satu yang menjadi tantangan utama ketika kita mengajar anak-anak di rumah adalah gini. Kita kepingin anak-anak itu bisa berpikir seperti kita. Tapi kenyataannya tidak bisa seperti itu.
kita yang harus menyesuaikan pikiran kita dengan anak-anak. Sehingga kita bisa mengajarkan mereka dengan tenang sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Dan kita juga harus menyesuaikan ekspektasi kita terhadap pendidikan akademis anak-anak kita. Saya selalu mengatakan kepada orang tua gini, ajarkan pelajaran akademis kepada anak-anak, latih karakter mereka, bangun keterampilan-keterampilan, libatkan mereka dalam berbagai aktivitas dan kegiatan. Kalau kita lihat saat ini, ya, kalau misalnya kayak kita melihat institusi pendidikan yang terkenal saat ini, mereka dalam menerima mahasiswa baru sekarang ini bukan cuma nilai yang penting buat mereka. Tapi mereka akan melihat keterlibatan di dalam organisasi, kehidupan sosial dari anak itu seperti apa, keterampilan-keterampilan di luar akademis dari anak itu seperti apa. Dan hal-hal ini yang menjadi penting sekali untuk masa depan anak-anak kita. Jadi bukan cuma sekedar akademis saja. Jadi saya mau mengatakan, ajar, pelajar. Dan tidak wajar bagi kita menuntut anak-anak kita untuk bisa dalam segala macam pembelajaran. Terus dapat nilai yang sangat bagus dalam segala macam. Itu sesuatu yang tidak wajar. Hanya ada anak-anak tertentu yang punya kapasitas di dalam hal-hal itu. Tapi saya percaya sebagian besar anak-anak mereka nggak punya kapasitas itu. Jadi penting sekali buat kita, saya percaya, untuk menyesuaikan ekspektasi kita dalam itu. Yang kedua, latih karakter anak-anak kita. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Ketika mengajarkan matematika kepada anak saya yang paling kecil, dia dikasih 10 soal matematika, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, dan biasanya anak saya gini, yang paling kecil ini kalau dia lagi belajar, kakak-kakaknya semua belajar, dia akan duduk ikut belajar. Tapi kalau kakak-kakaknya selesai, dia belum menyelesaikan pekerjaannya, dia akan selesai juga. Jadi dia nggak mau ditinggal sendiri. Tapi pada kesempatan itu yang terjadi adalah gini, dia lagi bikin pelajaran matematika, terus kakak-kakaknya udah selesai semua, kakak-kakaknya keluar, tapi dia nggak bangun dan dia nggak tinggalkan. Dia selesaikan pekerjaannya sampai tuntas, terus dia serahkan. Dan ketika diperiksa oleh istri saya, 10 soal matematika, 10-nya semuanya salah. Tapi pada saat itu, karakter tanggung jawab anak saya ini bertumbuh. Dan saya mengucap syukur, istri saya bisa melihat itu. Istri saya memuji kualitas karakter dari tanggung jawab anak itu, dan dia mulai mengajarkan pelajaran matematikanya. Nah, sering sekali yang terjadi di kita sebagai orang tua, pembelajaran karakter kita abaikan, kita nggak melihat pertumbuhan tanggung jawab daripada anak itu. Yang kita lihat apa? Oh, 10 soalnya salah semua, kita marahin, dan akhirnya anak itu tidak akan bisa menikmati belajar. Dan dia tidak akan bertumbuh juga di dalam pengembangan karakternya. Bangun keterampilan anak-anak kita, Bapak Ibu. Libatkan mereka kalau mereka punya talenta dalam musik, dalam seni, di dalam komputer, apapun itu juga. Kasih kursus. Dia suka masak, dia suka jahit, dia suka melukis, dia suka apa. Kembangkan keterampilan-keterampilan itu. Karena saya percaya keterampilan ini, itu sesuatu yang Tuhan sudah tanamkan, yang kita perlu keluarkan. Itu adalah esensi daripada pendidikan. Bukan mencangkokkan dari luar ke dalam, tetapi menarik keluar apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan mereka. Itu esensi dari pendidikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu saya mungkin sudah habis. Saya ingin membuat summary sedikit. Saya percaya kesederhanaan hidup ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan apa yang kita alami saat ini, saya percaya Tuhan mau membawa kita untuk bisa menyederhanakan hidup kita pada saat ini.
supaya kita bisa menyederhanakan hidup kita. Tadi saya katakan, jadilah apa adanya, bukan ada apa-apanya. Singkirkan segala yang apa-apanya supaya kita bisa menjadi apa adanya. Andalkan Tuhan di dalam semua itu. Yang kedua, jadilah sederhana, bukan banyak maunya. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Mintalah rasa cukup. Syukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan nikmati apa yang ada pada kita saat ini. Jangan melihat, jangan berfokus kepada apa yang gak ada. Hidup dari kebutuhan, bukan keinginan. Minta kepada Tuhan, sehingga segala kebutuhan kita bisa Tuhan penuhi. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Mari kita tunduk kepala pada saat ini. Bapa yang di surga, kami datang kepada Engkau. Ajarkan kami Tuhan, untuk boleh menyederhanakan hidup kami. Untuk boleh melihat kembali apa yang penting di mata-Mu Tuhan. Bukakan kepada kami apa yang Engkau inginkan untuk kami pelajari. Nyatakan kepada kami apa yang Engkau inginkan untuk kami ubah. Sehingga kami boleh menatap masa depan kami. Kami boleh melihat untuk tahun yang mendatang. Dengan satu kesederhanaan di dalam Tuhan. Ajar kami untuk boleh hidup sederhana sehingga kami boleh menjadi bijak di dalamnya Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada keinginan-keinginan kami yang menguasai kami pada saat ini, kami serahkan keinginan-keinginan kami. Kalau ada dosa-dosa kami minta ampun kepada Engkau Tuhan pada saat ini. Bantu kami, kuatkan kami untuk boleh menanggalkan itu dan boleh mengenakan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Mengandalkan kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran Tuhan Yesus Kristus yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mau berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan, kita sudah memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan melalui ibadah hari ini. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang dapat ditransfer ke nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar. Dan saatnya kita berdoa untuk persembahan kita. Kemudian berdoa untuk jemaat Tuhan. Dan kita akhiri berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan berdoa berkat Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kami dapat beri persembahan yang terbaik. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini. Juga hamba memberkati jemaat Tuhan, jemaat yang memberi persembahan dengan baik. Sucikan, kuduskan jemaat Tuhan. Berkati jemaat keluarga demi keluarga. Dan terima kasih bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Hamba mengucap syukur. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami percaya Indonesia milik Tuhan. Dan untuk itu kami ada di negara ini. Kami mau melihat bahwa pertolongan Tuhan sudah terjadi bagi kami. Hamba mengucap syukur bahwa kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa anugerah besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.